pagi semua, kita akan lanjutkan kembali belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan diberi judul tentang kerajaan surga dari Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Silahkan dibuka di Alkitabnya. Bu Rika akan membacakan ayat ini, Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan dapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, iya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama ya. Orang yang suka mencari ikan di laut itu dinamakan apa? Iya, dia adalah seorang nelayan. Dan nelayan itu mencari ikan dengan menggunakan alat, entah itu jala, entah itu pancing, dan juga yang lain-lainnya. Nah, pada waktu itu di bagian pembacaan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan, gambaran kepada murid-muridnya tentang pukat atau tentang jala yang besar ya. Pukat itu jala yang besar. Nah, siapakah yang pernah melihat nelayan yang membawa atau menangkap ikan dengan jala yang besar? Pernah ya, mungkin ya pas kita ke jalan-jalan ke pantai. Nah, di situ kita melihat para nelayan itu sedang menarik jalanya yang besar untuk membawa ikan-ikannya ke pinggir pantai. Nah, di sini kita bisa melihat bersama-sama ya. Kemudian apa sih pukat itu? Apa jala besar itu? Bagaimana cara memasangnya? Nah, pukat itu dipasang ya di antara karang-karang di laut sehingga ikan yang melewatinya itu akan tersangkut. Kemudian, nah ditarik ke pinggir pantai dan para nelayan itu akan duduk memisahkan. Ya, mereka akan memisahkan ikan-ikan yang baik dan juga ikan-ikan yang tidak baik. Ikan yang baik mereka akan bawa pulang, dinikmati bersama dengan keluarga atau dijual. Dan ikan-ikan yang tidak baik itu akan dibuang. Ya, nah perumpamaan ini atau penggambaran ini mengajarkan tentang kerajaan surga. Siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga? Iya, Bu Rika juga mau ya, mau masuk ke dalam kerajaan surga, dan tidak ada yang nggak mau ya. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa belajar ya, nelayan tadi memisahkan ikan yang baik akan dibawa pulang, dinikmati keluarganya atau dijual. Ikan yang tidak baik akan dibuang. Demikian pula dengan kita, anak-anak Tuhan. Apabila kita menjadi anak yang nakal, anak yang tidak baik, tidak nurut perintah Tuhan, tidak nurut perintah orang tua, membangkang, memberontak kepada orang tua, tidak mau taat pada orang tua, kita tidak mau melakukan firman Tuhan, kita tidak mau meninggalkan dosa, berbohong, berbuat tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, berbuat curang ketika bermain, memperlakukan teman secara tidak adil. Nah, kita berarti menjadi anak-anak Tuhan yang seperti ikan-ikan yang tidak baik tadi. Kalau ikan-ikan yang tidak baik tadi akan diapakan? Akan dibuang. Kita pun akan dibuang. Dibuang kemana? Nah, dibuang ke neraka ya, tentunya bukan ke kerajaan surga. Berbeda dengan anak-anak Tuhan yang taat, setia, hormat pada Tuhan, hormat pada orang tua, mentaati perintah Tuhan, rajin sekolah minggu, belajar firman Tuhan. Mereka tidak melakukan dosa. Ketika melakukan dosa, bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Mereka mau berteman dengan adil, dengan baik, dengan semua teman, menuruti perintah Tuhan dengan baik. Nah, dia atau anak itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk kita manusia, orang-orang yang berdosa.
Nah, kita membutuhkan Tuhan, oleh sebab itu terimalah Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka ketika kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima anugerah dari Tuhan, dan kita nanti akan bersama-sama tinggal di kerajaan surga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mau ya? Kita akan terima Tuhan kita akan hidup bersama dengan Tuhan kita di surga. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kembali kami belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami mentaati firman Tuhan, supaya kami tunduk kepada Tuhan, supaya kami melakukan hal-hal yang memuliakan, yang menyenangkan Tuhan, yang baik, sehingga kami semua Tuhan boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, tolong kami ketika kami melakukan dosa, ketika kami tidak taat, ketika kami lemah, ketika kami melakukan hal yang tidak benar. Biarlah Tuhan yang akan mengingatkan kami, sehingga kami akan kembali kepada jalan Tuhan, kami bertobat, dan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi dosa-dosa kami, untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.